Sallallahu ala Muhammad. Di rumah-rumah kita, seorang suami punya tanggung jawab membuat majelis taklim di rumah. Yang taklim mungkin baca Yasin, baca suratul Waqiah bareng-bareng, baca surat Tabarok sebelum tidur, atau taklim membacakan terjemahan hadisnya baginda Nabi Riyadhus Shalihin, ya. Begitu juga bisa dimaknai belajarlah wahai orang-orang Islam, anak-anak kita yang masih usia pelajar, ya. Jangan lupa diajari terutama membaca Al-Quranul Karim, karena termasuk pesan dari baginda Nabi untuk anak-anak kecil. Adibu awladakum ala thalathi khisal hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa tilawatil Qur'an. Ajarkanlah kepada anak-anak kalian cinta kepada nabinya, cinta kepada ahlul baitnya Nabi, keluarganya Nabi. Karena memang di dalam mencintai orang soleh, apalagi cinta kepada Nabi, di situ ada sumber kekuatan untuk menggerakkan orang itu untuk iman kepada Allah. Ada sumber kekuatan untuk orang itu mudah taat melaksanakan ibadah kepada Allah. Sehingga sebagian ulama itu kalau doa Allahumma rzuqni hubbaka wa hubba rasulika wa hubba dinika wa hubba kitabika. Ya Allah, berikanlah rezeki kepadaku cinta kepada Engkau, cinta kepada Nabi Engkau ya Allah, cinta kepada kitabmu yaitu Al-Quran, cinta kepada agama Engkau yaitu agama Islam. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, di dalam ayat ini juga ada isyarat untuk umat baginda Rasulullah SAW di dalam mempelajari agama. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan berzikir kepada Allah. Maka kita usahakan, kita upayakan tempat-tempat belajar, madrasah, TPA, TPQ, atau tempat belajar apapun, jangan sampai lupa berzikir kepada Allah. Apalagi kalau waktu zuhur, ya, waktu zuhur semuanya kalau bisa itu pelajar-pelajar kita di sekolah-sekolah berhenti semua untuk mengerjakan zikir yang paling besar, yaitu apa? Mengerjakan sholat 5 waktu ditunaikan secara berjamaah. Karena termasuk zikir kepada Allah itu menegakkan sholat. Wa aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat kepadaku. Nah, maka inilah hadirin yang mulia, kadangkala orang fokus untuk belajar, tapi dalam proses pembelajarannya itu terjadi hal-hal yang ghaflah, yang lalai. Bahkan alhamdulillah bidari, kemudian proses belajar mengajarnya itu terjadi hal-hal yang sifatnya bermaksiat kepada Allah. Nah, maka di sini arahan dari Al-Quran, kalau kamu belajar membaca Al-Quran, membaca hadisnya bagi Nabi atau ilmu-ilmu yang lain, Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhan Engkau yang telah menciptakan. Kemudian ayat berikutnya diterangkan bahwasanya Allah menciptakan manusia itu dari segumpal darah. Ini juga dikuatkan di dalam hadis bila mana suami istri yang bertemu, kemudian menyalurkan untuk membuat keturunan, akhirnya terjadilah pertemuan sel sperma dengan sel telur. 40 hari berada di dalam kandungan seorang ibu, seorang istri, ini masih berupa darah. 40 hari berikutnya akhirnya berupa segumpal daging. 40 hari berikutnya baru Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan roh atau nyawa. Itu genap 4 bulan, karena 40 hari 3 kali, ya. Nah, berarti 120 hari, berarti genap 4 bulan. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan memang manusia itu asal muasalnya setelah bertemunya sel telur dan sel sperma tadi di dalam rahim seorang ibu berupa segumpal darah. Bahkan dari pelajaran ayat ini, pelajaran dari ayatnya hadis sekalian, sebagian ulama itu menyarankan, wahai manusia, ngapain kok kamu itu sombong-sombong?
Kita itu loh manusia diciptakan dari dua jalan tempat kencing, gitu. Nah, maka disinilah kalau orang itu mau sombong, ingat dengan ayat ini. Khalaqal insana min alaq. Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Yang mana segumpal darah itu asal muasalnya dari setetes air yang kalau dijual tidak ada harganya. Nah, maka disinilah akhirnya kita sebagai hamba Allah selalu bertawakal kepadanya, merendahkan hati, selalu mentaati perintah-perintahnya. Karena kalau sudah tawadu itu seperti seorang Buddha itu, seorang Buddha kalau memiliki sifat kehambaannya disuruh tuannya apa saja akan mau dia. Begitu juga bila mana sifat hamba sudah ada dalam diri kita, sudah ada dalam setiap orang muslim dan muslimah, maka diperintahkan Allah apa saja pasti jawabnya sami'na wa ata'na. Kami mendengar perintah Allah lalu kami akan mentaatinya, insya Allah. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perintah belajar ini, perintah membaca dalam surat Al-Alaq ini diulang-ulang. Ini ayat yang ketiga, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah lagi wahai Muhammad itu. Demi Tuhan dan Tuhan Allah yang paling mulia. Jadi ceritanya ayat ini di antara asbabun nuzulnya ketika baginda Rasulullah SAW sudah berusia 40 tahun, maka beliau kan senang bertahan atau bersunyi-sunyi di Gua Hira. Nah, ini kalau yang pernah umrah atau haji itu insya Allah sudah pernah sana ya, karena ada Siti Tur sana. Nah, maka ketika genap beliau usia 40 tahun, maka disinilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, dan ini merupakan peresmian pelantikan baginda Nabi Muhammad SAW dilantik dan diangkat sebagai seorang nabi dan seorang rasul. Sedangkan baginda Nabi waktu itu dan menjadi mukjizat beliau menjadi seorang yang ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Nah, maka malaikat Jibril turun, memerintahkan baginda Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mana dikorek? Nabi menjawab itu, saya tidak bisa baca ini. Akhirnya malaikat Jibril memerintahkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Mana Nabi Qori? Maka akhirnya yang ketiga, baginda Nabi pun dipeluk sama malaikat Jibril. Maka setelah itu baru baginda Nabi Muhammad SAW dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa membaca wahyu yang Allah turunkan kepada beliau lewat malaikat Jibril. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang keempat, alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena. Ini di Lauhul Mahfuz sana itu sudah ada ketentuan namanya takdir gitu ya. Kemudian di sana itu sudah ditentukan juga bagaimana manusia itu bisa membaca, menulis, program-program semua sudah tertulis di sana. Ini merupakan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang itu kalau belajar, itu ya tentunya tidak lepas dari pena. Hikmahnya begitu. Maka kalau kita belajar, kadang menulis, merangkum, membuat kesimpulan, atau istilahnya apa, membuat resume, gitu. Nah, ini termasuk perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian pepatah Arab mengatakan al ilmu sayyidun wal kitabatu qayyiduha. Ilmu itu adalah ibarat hewan buruan, sedangkan tulisan itu adalah ibarat talinya. Kalau orang berburu rusa sudah dapat, sudah ketangkep, kalau gak diikat akhirnya muncul lepas. Nah, ya ini sudah susah payahnya di dalam berburu, ya sia-sia. Begitu juga orang yang belajar. Nah, ini kalau ingin mendapatkan buruannya berupa ilmu agama, diantaranya apa? Alatnya adalah menulis. Kemudian hadirin sekalian, kalau orang itu sudah mau belajar dengan cara yang benar, tidak ghaflah, tidak lalai, disertai berzikir kepada Allah, akhirnya apa?
'allamal insana ma lam ya'lam. Allah akan mengajari manusia ilmu-ilmu yang belum ia ketahui. Disinilah yang dikatakan ilmu laduni. Dikata para ulama, ilmu yang datangnya langsung dari Allah, yang diberikan berupa kefahaman-kefahaman di dalam hati yang tidak pernah ada habisnya, tidak ada putusnya. Itulah kurang lebihnya definisinya ilmu laduni. Dan cara mendapatkan ilmu laduni nanti di ayat yang lain Allah menerangkan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kalian semua bertakwalah kepada Allah dan Allah akan mengajari kalian semua. Dan maka disinilah orang belajar kalau ingin barokah manfaat ilmunya disertai ingat kepada Allah, disertai takwa kepada Allah. Ayat yang ke-6, sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas apabila melihat dirinya serba cukup. Sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat? Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran atau petunjuk, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Nah, jadi ayat ini nanti sekalian, orang sudah diberikan nikmat oleh Allah berupa bisa melihat, berupa bisa mendengar, tangannya bisa bergerak. Ya, kalau sudah difasilitasi seperti itu sama Allah, kok nggak digunakan untuk belajar gitu? Nah, kok nggak digunakan untuk mempelajari agama Allah? Maka sampai akhirnya diingatkan oleh Allah, innal insana layatgha. Sungguh manusia itu melampaui batas, kelewatan gitu. Akhirnya kurang ajar itu boten syukur kali Gusti Allah ingkang sampun maringi nikmat, sampun maringi kesehatan, dan kok tidak digunakan untuk mempelajari agama Allah. Nah, maka dengan adanya majelis seperti ini, semoga kita digolongkan sebagai hamba-hamba yang tidak melampaui batas. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan inna ila rabbika ruj'a. Sesungguhnya hanya kepada Engkau lah tempat kembali, kepada Tuhan Engkau lah tempat kembali. Maksudnya kurang lebihnya hadirin, orang itu kalau kaya, kalau dapat jabatan, pangkat dan lain sebagainya, kadang-kadang itu lupa gitu loh. Kadang-kadang itu lupa. Sehebat-hebatnya manusia seperti Fir'aun waktu itu ya. Kemudian Namrud waktu itu, bahkan yang orang kaya Korun, yang mana dengan ilmu teknologinya itu